Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan di video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait infografis yang berjudul Ketika Angka Anggaran Berkata Lain, Studi Kasus Kinerja Keuangan Kabupaten Arulika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya Alia dan rekan saya Keisha dan Muhammad Emir. Untuk pembahasan pertama tentang latar belakang yaitu profil strategis dan paradoks kinerja dalam konteks fiskal Kabupaten Arulika tahun anggaran 2025. Nah, pada tahun anggaran 2025 ini, Kabupaten Arulika mengusung tema Arulika Melayani, yaitu dengan menitik beratkan pembangunan pada akselerasi akses kesehatan, pendidikan berkualitas, dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Nah, untuk total APBD Kabupaten Arulika sendiri itu sebesar 3,2 triliun yang dialokasikan untuk rumah sakit, tata kelola pusat data pemerintahan, sekolah, dan bantuan sosial bagi warga. Nah, di triwulan 1, bisa dibilang kalau Pemda Arulika ini on track dengan hasil pendapatan asli daerah atau PAD yang meningkat serta didukung dengan transfer dana dari pusat yang tepat waktu sehingga membuat Pemda Arulika ini yakin bahwa target di tahun 2025 ini akan tercapai. Namun, hal tersebut berubah di triwulan 2. Nah, untuk temuan LRA-nya sendiri, itu di akhir tahun ada ditemukan bahwa pendapatan itu hanya terrealisasi 98% dari target, serta belanja daerah yang hanya 94%, belanja modal 91%, dan belanja sosial 92% dari anggaran. Nah, dari temuan yang sudah dijelaskan, maka muncullah pertanyaan, apakah angka mencerminkan realita? Muncul keraguan serius mengenai validitas kinerja di lapangan. Terdapat indikasi bahwa keberhasilan penyerapan anggaran di atas kertas belum sepenuhnya selaras dengan output fisik dan asas kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selanjutnya, kita akan masuk bahasan dan pertanyaan diskusi. Nah, yang pertama ada evaluasi proyek rumah sakit regional. Untuk ringkasan kasusnya sendiri, yaitu proyek pembangunan rumah sakit regional Arulika ini memiliki nilai kontrak total sebesar 420 miliar, dan kemudian progres fisik realnya 85%, dan nilai pekerjaan selesainya itu 357 miliar, pembayaran kas akhir tahun itu 340 miliar, dan fasilitas telah dimanfaatkan meskipun belum serah terima 100%. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana informasi yang muncul di LRA dan LO bisa berbeda, dan kemudian analisislah perbedaan tersebut terhadap penilaian kinerja pemerintah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu perbedaan LRA dan LO. Nah, LRA sendiri itu berbasis kas yang artinya laporan tersebut mencatat belanja modal saat ada kas yang keluar, yaitu sebesar 340 miliar. Dan sedangkan LO sendiri berbasis aktual yang artinya laporan tersebut mengakui munculnya manfaat ekonomi atau aset sebesar 357 miliar yang dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Nah, untuk perbedaan yang terjadi di sini yaitu terjadi timing difference antara progres fisik dan realisasi pembayaran. Kemudian ada penyerapan belum 100% dapat disebabkan oleh retensi atau proses administrasi pencairan, dan secara fisik proses proyek berjalan efektif meskipun realisasi anggaran belum sepenuhnya terserap. Kemudian dari penjelasan saya tadi, kelompok kami berakumen bahwa proyek rumah sakit regional ini sukses dan berkinerja baik karena fasilitasnya sudah mulai memberikan manfaat real kepada pelayanan masyarakat, di mana keberhasilan publik diukur dari dampak realnya atau outcome-nya, bukan sekadar habisnya anggaran. Serapan LRA yang baru 81% bukanlah kegagalan, melainkan bentuk kehati-hatian finansial pemerintah daerah dalam menahan sisa bayar hingga kontraktor menuntaskan seluruh kewajibannya. Sebaliknya, laporan operasional atau LO memberikan fakta lebih jujur dengan mengakui progres fisik pembangunan yang sudah 85% sebagai aset daerah. Kesimpulannya, penilaian kinerja infrastruktur wajib mengkombinasikan data keuangan, LRA dan LO, dan progres fisik lapangan agar terhindar dari bias administratif. Untuk kesimpulan dan implikasi dari kasus ini adalah, untuk kesimpulan sendiri yaitu mengukur kinerja proyek infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan satu laporan saja seperti laporan realisasi anggaran, dan harus mengkombinasikan kedua laporan tersebut. Nah, implikasinya yaitu pemerintah daerah Kabupaten Arulika ke depan wajib mengkombinasikan data keuangan dengan data keuangan seperti survei kepuasan masyarakat untuk menghasilkan evaluasi kinerja yang lebih objektif, adil, dan bebas dari bias administratif. Baik, selanjutnya untuk bantuan sosial adaptif. Ringkasan kasus, program bantuan sosial adaptif di Kabupaten Arulika memperlihatkan perbedaan antara realisasi belanja administratif dan realisasi manfaat real. Dari total anggaran 120 miliar, pemerintah daerah telah mentransfer 110 miliar ke bank penyalur. Namun, hingga akhir tahun masih ada 18 miliar yang belum diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk konsep akuntansi, dalam laporan realisasi anggaran,
pencatatan dilakukan saat dana keluar dari kas daerah, sehingga terlihat seolah-olah program sudah berjalan dengan baik. Namun, dari perspektif laporan operasional, manfaat ekonomi belum sepenuhnya terjadi karena sebagian penerima belum menerima haknya. Untuk analisisnya, perbedaan waktu pengakuan membuat kapasitas fiskal tahun hanya mengandalkan RLA. Padahal secara real, pemerintah sudah memiliki hak atas pendapatan tersebut. Dampaknya, perencanaan anggaran tahun berikutnya bisa bias jika hanya melihat LRA. Untuk argumentasi kelompok kami menilai bahwa DPRD dan auditor tidak cukup hanya menilai program sosial dari sisi realisasi belanja administratif yang tercatat dalam LRA. Memang pencatatan dana sebesar 110 miliar yang telah ditransfer ke bank penyalur menunjukkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap mekanisme anggaran. Namun, keberhasilan program sosial tidak bisa diukur hanya dari angka serapan anggaran. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa DPRD dan auditor sebaiknya menggunakan pendekatan outcome-based evaluation yang menggunakan data keuangan dengan data non-keuangan seperti tingkat penerimaan bansos, kepuasan masyarakat, dan efektivitas distribusi. Dengan cara ini, evaluasi kinerja menjadi lebih adil, transparan, dan berorientasi pada manfaat publik, bukan sekedar angka di atas kertas. Untuk implikasi dan kesimpulannya, program bansos adaptif di Kabupaten Arunika menunjukkan bahwa serapan anggaran dalam LRA tidak selalu mencerminkan keberhasilan nyata karena 18 miliar belum diterima masyarakat. Kondisi ini menimbulkan bias anggaran bila evaluasi hanya berpatokan pada administrasi. Oleh karena itu, DPRD dan auditor perlu menerapkan evaluasi berbasis outcome agar kinerja pemerintah lebih transparan dan akuntabel serta berorientasi pada manfaat publik, bukan sekedar angka di atas kertas. Pajak hotel dan restoran. Untuk ringkasan kasusnya, pendapatan pajak hotel dan restoran sebesar 26 miliar menimbulkan perbedaan pencatatan antara LRA dan LO. Pajak terutang muncul pada Desember sehingga hak menagih pemerintah daerah sudah timbul di akhir tahun. Namun, kas baru diterima pada Januari tahun berikutnya. Untuk konsep akuntansinya, itu menggunakan basis kas. Pendapatannya hanya diakui saat kas benar-benar masuk. Untuk basis akrual, pendapatan diakui saat hak menagih timbul. Selanjutnya, perbedaan ini menciptakan timing difference antara pencatatan kas dan hak ekonomi. Analisisnya, terjadi timing difference antara pencatatan berbasis kas dan akrual. LRA hanya mencatat 26 miliar saat kas masuk, yaitu bulan Januari, sehingga pendapatan tahun berjalan tampak lebih rendah. Untuk LO sudah mengakui hak menagih pada bulan Desember, sehingga lebih mencerminkan kondisi real fiskal daerah. Perbedaan ini dapat menimbulkan bias penilaian fiskal bila DPRD hanya mempatokkan pada LRA. Untuk argumentasi kelompok, kami berpendapat bahwa laporan operasional lebih mencerminkan kondisi real keuangan daerah. LO mengakui hak menagih yang sudah timbul pada bulan Desember. Dengan demikian, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki klaim sah atas pendapatan pajak sebesar 26 miliar, meskipun kas baru diterima pada bulan Januari. Hal ini penting karena kapasitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh kas yang masuk, tetapi juga oleh hak ekonomi yang sudah menjadi milik pemerintah, terutama dalam menunjukkan arus kas dan likuiditas daerah. Namun, jika penilaian kinerja hanya berfokus pada LRA, maka gambaran yang muncul bisa menyesatkan seolah-olah pendapatan tahun berjalan lebih rendah kenyataannya. Akibatnya DPRD atau pemangku kepentingan lain dapat salah menilai kemampuan fiskal daerah. Lanjut slide terakhir untuk implikasi dan kesimpulan. Perbedaan pencatatan antara LRA dan LO membuat pendapatan pajak Rp26 miliar tampak lebih rendah bila hanya melihat basis kas. Padahal hak menagih sudah timbul di bulan Desember dan tercatat dalam LO. Karena itu, DPRD dan auditor perlu menggabungkan kedua laporan agar penilaian fiskal lebih transparan dan mencerminkan kapasitas real dan tidak menyesatkan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, digitalisasi pelayanan publik.
Pada kasus ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 90 miliar untuk program digitalisasi pelayanan publik dengan tingkat serapan anggaran hampir 100%. Namun, meskipun anggaran telah terserap hampir seluruhnya, masyarakat masih mengeluhkan kualitas layanan karena aplikasi belum terintegrasi dan sering mengalami gangguan. Permasalahan yang muncul adalah, apakah suatu program dapat dikatakan berhasil hanya karena anggarannya terserap penuh, sementara manfaat yang dirasakan masyarakat masih rendah? Dari perspektif audit kinerja, keberhasilan program tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap anggaran dan peraturan, tetapi juga dari aspek value for money, yaitu apakah dana yang digunakan mampu menghasilkan manfaat secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam proses audit, auditor akan melihat beberapa indikator. Dari sisi input dan proses, auditor menilai ketepatan waktu pelaksanaan proyek, kesesuaian realisasi anggaran, dan tingkat kepatuhan terhadap rencana. Dari sisi output, auditor mengevaluasi apakah sistem berhasil dibangun dan apakah terintegrasi aplikasi berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi outcome, auditor menilai dampak yang dirasakan masyarakat, seperti berkurangnya gangguan sistem, pelayanan yang lebih cepat, dan meningkatnya kepuasan pengguna. Menurut kelompok kami, keberhasilan program digitalisasi tidak dapat diukur hanya dari tingginya serapan anggaran atau kepatuhan administrasi. Fokus utama seharusnya adalah apakah program tersebut benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Jika masyarakat masih mengalami kesulitan dan tingkat kepuasan masih rendah, maka efektivitas program perlu dipertanyakan, meskipun anggaran telah terserap secara maksimal. Kesimpulannya adalah, serapan anggaran yang tinggi tidak otomatis menunjukkan keberhasilan program. Program digitalisasi harus dinilai secara menyeluruh berdasarkan input, output, dan outcome, sehingga manfaat nyata yang diterima masyarakat menjadi ukuran utama keberhasilan. Kemudian kita membahas persoalan piutang retribusi pasar. Berdasarkan kasus ini, terdapat piutang retribusi sebesar 14 miliar yang sulit ditagih. Setelah dilakukan penilaian, estimasi yang realistis untuk dapat ditagih hanya sekitar 9 miliar. Permasalahannya adalah, apakah pemerintah daerah tetap mencatat seluruh piutang 14 miliar tanpa penyisihan, atau melakukan penyisihan atas piutang yang kemungkinan tidak tertagih. Secara konsep akuntansi tersendiri, terdapat prinsip penyisihan piutang tak tertagih, yaitu estimasi terhadap piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih di masa depan. Jika seluruh 14 miliar dicatat tanpa penyisihan, maka nilai aset dan pendapatan akan terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Sebaliknya, jika dilakukan penyisihan sehingga nilai yang disajikan mendekati 9 miliar, maka laporan keuangan menjadi lebih realistis dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau prudence. Dari sisi stakeholder sendiri, apabila piutang dicatat penuh, laporan keuangan akan tampak lebih sehat, tetapi berisiko menyesatkan pihak-pihak seperti DPRD, BPK, dan masyarakat. Sementara itu, jika dilakukan penyisihan, pendapatan yang dilaporkan memang menjadi lebih kecil, namun laporan keuangan menjadi lebih kredibel dan dapat dipercaya. Menurut kelompok kami, penyajian seluruh piutang sebesar 14 miliar tanpa penyisihan berisiko menimbulkan overstatement pada aset dan pendapatan. Oleh karena itu, penerapan penyisihan piutang tak tertagih merupakan langkah yang lebih tepat karena mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif. Kesimpulannya adalah, pengungkapan yang realistis lebih penting daripada sekedar menampilkan angka yang besar. Penyisihan piutang membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjaga kepercayaan para stakeholder terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.